buka lagi dan tidak takut lagi untuk menjadi public speaker gitu. Macam-macam profesi yang membutuhkan keahlian public speaking. Itu penceramah ya udah kita tahu semua ya. Ada penceramah, motivator, penyiar, presenter, moderator, master of ceremony dan lain-lain. Dan public speaking ini adalah termasuk dari bagian voice talent. Yang dimana voice talent ini sedang gencar-gencarnya yang kemarin lagi rame-rame kayak voice over yang pengisi pengisi apa namanya pengisi iklan. Habis itu ada juga kayak kayak ada impersonator. Itu termasuk dari bagian voice talent di mana talent yang menggunakan suara atau ya pekerjaan yang menggunakan suara. Public speaking adalah termasuk dari voice talent juga. Jadi kalau misalnya kawan-kawan tertarik sama dunia public speaking, kawan-kawan punya bakat di dunia public speaking atau punya minat atau punya passion ya banyak kok. Kita banyak apa namanya cabang-cabangnya, banyak juga yang perlu dipelajari dan banyak juga yang dibutuhkan sekarang. Saat ini dibutuhkan. Jadi yang penting kalian kalian mau mulai untuk public speaking, insya Allah ada jalannya. Mantap. The public speaker. Jadi ada tiga public speaker, ada tiga apa namanya? Tiga tiga jenis public speaking yang mau aku jelasin di sini atau mau saya jelasin di sini. Karena kenapa tiga doang? Karena tiga ini yang akan sering dipakai di dunia IMM atau dunia kuliah. Yang pertama itu the public speaker. Apa sih public speaker? Ya kayak penceramah, ceramah agama, ceramah ilmiah, ceramah bidang, keilmuan, trainer, motivator, atau pemateri sebuah pelatihan. Nanti kawan-kawan jika udah mulai masuk atau sudah banyak mendapatkan ilmu atau udah mulai DAD, LID, DAM, dan lain-lain, apalagi anak-anak IMM ya, nanti kan kawan-kawan pasti akan dipanggil sama adik-adiknya untuk jadi ngisi pemateri atau untuk jadi ngisi diskusi dan itu butuh yang namanya kemampuan public speaking juga. Jadi untuk jadi pemantik pun yang jelas ada tekniknya, ada cara-caranya gitu. Lalu apalagi? Yaitu yang kedua pembawa acara atau MC adalah sebagai pembuka atau penutup acara, mengungkapkan keseluruhan acara, para pembicara dan pengisi acara, mengenal pembicaraan dan lain-lain. Nah, bisa kalian baca sendiri. Bedanya apa dengan public speaker dan MC? Kalau public speaker ya emang dia memberikan sebuah materi atau dia berbicara dengan sebuah isi yang ingin disampaikan atau materi yang ingin disampaikan. Kalau MC hanya bertugas sebagai pembawa acara saja yang tugasnya itu untuk mengatur acara agar tetap on track, mengatur acara agar tetap ada dalam jalan yang benar rasanya dan untuk membangkitkan antusiasme untuk memberikan antusias kepada para peserta. Itu tugas MC. Jadi kadang MC itu juga harus bisa bermain dengan ice breaking ketika memang pemateri atau misalnya ada jeda dari pemateri dimainkan oleh Master of Ceremony. Itu tugas MC itu seperti itu. Lalu ada apa lagi? Yaitu moderator, kawan-kawan. Yaitu orang yang memimpin, mengatur, dan memandu jalannya diskusi, dialog debat, seminar, workshop, atau lokal karya. Ia menjadi penengah dan mengatur lalu lintas pembicaraan. Yang sekarang, yang kadang terjadi di lingkungan kita atau biasanya kita di acara-acara kita, moderator itu tugasnya itu hanya sebagai pembaca CV dan penulis pertanyaan lalu membuat kesimpulan. Sebenarnya potensi dari moderator tidak hanya itu saja. Potensi moderator itu lebih banyak, lebih besar. Jadi kayak moderator itu sebenarnya itu bisa menjadi pemecah pemecah suasana gitu kan, menjadi icebreaker juga. Jadi bisa membuat pemateri itu diajak ngobrol, bukan diajak ngobrol ya bahasanya. Jadi lebih tektok kepada pemateri, lebih menghidupkan suasana. Ya tugasnya nggak hanya membacakan CV gitu.
Kadang yang moderator apalagi udah baca CV-nya ngantuk pula, baca CV-nya nggak semangat, pas di pertengahan acara pemateri lagi ngisi, moderator juga ikut ngantuk lagi, aduh itu keterlaluan banget sih. Nanti kalau kawan-kawan jadi moderator, jangan sampai kayak gitu. Terus hal-hal yang perlu dikuasai untuk menjadi dalam public speaking apa aja? Menurut Deva, kira-kira hal-hal yang perlu dikuasai dalam public speaking apa aja, Dev? Ayo, merhatiin nggak? Ayo, Deva, on voice. Kita ngobrol dulu bentar. Hal-hal yang perlu dikuasai dalam public speaking apa aja, Dev? Jago ngomong. Masa sih? Apalagi? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak gestur tubuhnya juga. Yang Iya, iyain aja. Ayo, apa lagi? udah segitu. Jago ngomong, gestur tubuh. Oke, Fahri, bisa on voice. Ya bang. Apa aja yang perlu dikuasai dalam public speaking? Yang pertama itu kayak keberanian sih ya, percaya diri lah gitu. Percaya diri, keberanian. Iya. Terus apa lagi? Terus habis itu harus memperbanyak kosakata sih supaya nanti nggak kagok lah kalau lagi ngomong gitu kan. Jadi memperluas kamus bahasa. Iya, kamus bahasa. Iya, ayo apa lagi? Terus apa ya? Seperti yang Deva tadi gitu. Cuma kalau dari saya sih kayak gestur tubuh dan mimik wajah gitu. Mimik wajah ya. Ya berarti Iya. harus sering-sering senam wajah. Emang sih. Senam aja sih bang. Ya kayak gitu sih kalau saya Ya dari biar saya nggak bang. kaku. Nggak apa-apa. Bagus Fahri. Apa yang dikari sama Deva benar kok. Yang dibutuhkan public speaking ya gestur, pengolahan kata, habis itu keberanian, dan lain-lain. Jadi kita bahas ayo. Pertama, kata-kata. Kata memiliki pengaruh paling kecil dalam komunikasi. Namun, kata sangat penting dalam public speaking. Beda kata yang dipakai dalam kalimat akan menghasilkan makna yang berbeda. Di sini yang warna biru, itu biasanya itu yang sekiranya cocok ketika kita mulai public speaking atau kata-kata yang sekiranya lebih lebih pas ketika kita dalam public speaking. Kalau misalnya merah itu setidaknya hal-hal yang lebih kalian hindari saja. Jadi kalau misalnya saya sudah tahu gitu. Saya sudah tahu kalau kalian lalala. Atau saya tidak bisa lalala. Kayak ini sesuatu atau hal-hal yang sifatnya ini negatif. Coba misalnya kalian ini lebih beyond. Wah susah ya. It's a beyond. Ini di luar dari ini keluar kemampuan, di luar bayangan. Apa itu yang pokoknya ini yang biru ini yang biasa yang setidaknya maknanya positif, kalau yang merah ini maknanya negatif. Coba nanti kalian belajar untuk lebih bisa mengatur atau mengkomposisi kata-kata setiap pembicaraan nanti kalian. Lalu, nada dan intonasi. Yang pertama kata, yang kedua adalah nada dan intonasi. Jadi kalau kawan-kawan pernah nggak mendengarkan seseorang pembicara menggunakan nada yang sama dari awal sampai akhir? Artinya pembicara tersebut tidak menggunakan intonasi. Akibatnya presentasi terasa datar dan membosankan. Biasanya kan sering kan mendengarkan kayak apalagi dosen profesor yang ilmunya tinggi banget. Cuman ketika menjelaskan materi dari awal sampai akhir itu nadanya sama. Bukan yang ngerti yang kita dapat, ngantuk yang kita dapat. Masih sering dah itu. Jadi kayak dia menjelaskan, tapi menjelaskannya matanya terfokus ke papan tulis, menjelaskan gitu. Cuman nadanya sama gitu. Gak ada intonasi, gak ada naik, gak ada sesuatu yang membangkitkan atau sesuatu yang membuat atensi atensi siswa-siswanya meninggi gitu kan. Akhirnya semuanya ngantuk. Ilmunya bagus, yang diajarkannya baik,
cuman cara menyampaikannya yang kurang tepat, seperti itu. Nah, intonasi adalah tekanan ke tekanan yang diberikan pada kata, bagian kata atau dialog. Komunikasi yang powerful melibatkan intonasi. Intonasi ini memberikan penekanan-penekanan pada kata tertentu untuk memberikan efek penajaman makna dan perhatian bagi audiens. Contohnya ada di lima kalimat yang sama. Mungkin kalian nggak bisa kelihatan nggak itu? Ada beberapa yang di bold. Ada 5 kalimat yang sama, tapi ada beberapa yang di bold. Nanti bisa kalian bedakan saat menggunakan intonasi dengan kata tersebut, salah satu kata tersebut, kalian memberikan informasi yang berbeda. Contohnya satu, saya pergi ke pasar membeli buku bersama ibu tadi pagi. Jadi yang paling kalian sampaikan adalah saya. Informasi yang mau disampaikan adalah saya akan pergi ke pasar membeli buku bersama ibu tadi pagi. Jadi contoh kalimat kedua, saya pergi ke pasar membeli buku bersama ibu tadi pagi. Informasi yang akan kalian sampaikan atau informasi yang benar-benar akan kalian mau sampaikan kepada pendengar adalah tujuan apa tempat kalian pergi atau kegiatan kalian, yaitu pergi ke pasar. Jadi kalimat satu sama kalimat dua, padahal sebenarnya kalimat yang sama, cuman informasi yang mau kalian sampaikan itu sesuatu yang berbeda. Informasi yang kalian sampaikan itu adalah berbeda. Dan sama halnya kayak yang kalimat yang ketiga, saya pergi ke pasar membeli buku bersama ibu tadi pagi. Masih kalimat yang sama, tapi informasi yang kalian sampaikan berbeda juga, yaitu membeli buku. Dan 4 sama 5, saya pergi ke pasar membeli buku bersama ibu tadi pagi. Saya pergi ke pasar membeli buku bersama ibu tadi pagi. Ada 5 informasi berbeda yang disampaikan dengan cara yang berbeda dengan kalimat yang sama. Dan kawan-kawan, semoga bisa nantinya ketika kawan-kawan akan menyampaikan sesuatu atau akan menyampaikan atau memberikan informasi kepada kawan-kawan, memainkanlah intonasi ini agar kawan-kawan atau teman-teman atau pendengar kawan-kawan ini bisa lebih mengerti. Oke, selanjutnya itu nada. Bentar ya. Selain memberikan tekanan, intonasi memberikan efek penguatan terhadap informasi dengan mengatur tinggi dan rendahnya nada. Nada lebih berpengaruh dalam penyampaian pesan dibanding kata, selalu dengan kontrol nada setiap kata-kata Anda. Jadi ada 3 nada yang biasanya kita gunakan dalam public speaking. Yang nada pertama itu pola datar lalu tinggi. Biasanya itu nada untuk opening. Jadi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan membuat dari nada datar ke tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ruminiwaddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kan kayak nada yang meninggi. Dari datar meninggi itu membuat kita bisa memberikan tanda kalau kita ini sedang opening. Kita ini akan membangun semangat. Lalu pola kedua, datar tinggi, datar rendah tinggi. Adalah sesuatu yang kita ingin mengulangi atau kita sedang menekankan suatu informasi. Biasanya ini ada di main topik kayak saya pergi ke pasar membeli buku bersama ibu tadi pagi dan saya pergi ke pasar membeli buku sama ibu tadi pagi. Jadi kayak ini main topik yang akan kita jelaskan itu ditinggikan ya seperti intonasi tadi ditinggikan dan sisanya itu direndahkan. Jadi ada informasi yang benar-benar yang mau kita sampaikan. Dan itu ada informasi yang biasanya itu hanya menjadi tambahan. Makanya di nada yang kedua ini adalah nada ketika kita ingin memberikan main topik atau memberikan informasi yang sebenarnya gitu kan. Inti dari informasi kita itu apa. Yang ketiga itu datar dan rendah. Itu ya biasa itu seperti kita sedang membangun
membangun kebalikan dari pola satu. Yang tadi itu membangun semangat, kita ini membangun keprihatinan atau membangun kayak kondisi. Karena saat MC tidak selalu kita membuat acara dengan semangat, tapi MC juga bisa mengatur acara dengan lebih emosional. Ya, untuk kawan-kawan, ya seperti kita tahu saat ini kondisi Indonesia sedang tidak baik, banyak terjadi bencana alam dan kondisi apa itu namanya, kondisi pandemi juga belum beres. Ini kan seperti kita memberikan informasi yang ada yang menurun. Jadi yang membuat para pendengar itu juga merasakan emosi dari yang menyampaikan. Jadi agar bisa sampai itulah emosinya, sampai emosionalnya. Begitu. Lalu, ini yang tadi Deva bilang, ada gestur. Posisi tubuh, pergerakan tangan sesuai dengan kondisi, tidak kaku dan juga tidak berlebihan. Kalau MC, biasanya MC offline, atau kalau misalnya ada pembicara offline, biasanya sering kayak ya gitu kan, ya terlalu banyak gestur juga tidak baik. Jadi kayak biasanya gesturnya seperlunya aja. Jadi banyak tepuk tangan, ya gitu ya. Terus, gitu kan biasanya nggak secara sadar. Atau juga ada yang kaku banget. Ya gitu, ya kalau lagi ngerasain itu juga tidak baik. Ada satu gestur yang dimana kita untuk menekankan kalimat-kalimat yang setidaknya harus kita terangi atau kita garis bawahi. Ada geser-geser tertentu. Dan untuk MC, kalau misalnya kalian lagi membawakan MC atau membawakan MC, untuk webinar ya, karena kalau misalnya untuk offline, saya biasanya berdiri, cuma untuk webinar kalian dalam posisi yang tegap, duduk tegap, mata ke kamera, dan kalian tegap sepanjang membawakan acara. Pokoknya tegap saja. Kalau misalnya MC offline ya, kalian juga tetap berdiri tegap, santai, relax, tapi tidak loyo, tidak terlalu menunduk, tetap badan tegap. Seperti itu. Gesturnya lebih baik dan lebih nyaman untuk dilihat. Lalu, do it with confidence. Secara kadang, sebanyak apapun persiapan kalian, atau sebanyak apapun itu, selama apapun persiapan kalian, kalau misalnya kalian tidak confident, biasanya kalian akan mendapatkan kepanikan dan kalian akan mengacaukan acara. Ya apa sih yang membuat kalian gak confident? Biasanya kan kayak takut bicara, takut gagal, efek dari fisik dan emosi. Takut bicara itu biasanya kalian takut salah ngomong ke orang, atau takut salah membawakan kata-kata, atau takut tidak sopan, atau tidak dengan kata-kata yang kurang pantas atau apa. Biasanya itu membuatkan kita confident. Atau takut gagal ketika kalian membawakan acara yang berantakan, atau kalian membawakan sesuatu, atau kalian menyampaikan sesuatu, maknanya tidak tersampaikan. Biasanya itu takut gagal. Lalu efek fisik dan emosi. Biasanya fisik kalian, atau misalnya dari suara kalian cempreng, atau suara kalian terlalu ngebas, atau suara kalian becek, jadi kalian nggak percaya diri. Sebenarnya bukan suatu yang masalah, bukan sesuatu yang perlu kalian pikirkan, karena semua orang itu bisa menjadi public speaking walaupun suaranya seunik apapun. Lalu kondisi emosi juga, misalnya kalian ada kegiatan atau misalnya ada kejadian sebelum acara dimulai yang membuat kalian down atau apa, biasanya kalian akhirnya menjadi tidak confident. Akhirnya kalian membuat kalian tidak percaya diri lagi dan lain-lain. Lalu kenali takut dalam diri kamu. Kalau misalnya diri aku nih, saya nih ya, sebagai misalnya mau jadi MC, biasanya saya akan merenung sebentar, atau malam sebelumnya, atau pagi sebelum acara dimulai, saya akan merenung, saya akan memikirkan kondisi terburuk yang akan terjadi saat MC nanti, atau saat acara berlangsung.
seperti pemateri tidak datang, seperti pematerinya kayak tiba-tiba terlambat berapa menit atau berapa puluh menit, atau misalnya atau ada acara teknis atau kendala teknis seperti mic tidak nyala atau apa, biasanya saya pikirkan, saya keluarin semuanya itu, semua rasa takut, semua rasa semua rasa tidak percaya, jadi saya pikirkan semuanya, lalu saya cari tahu masalahnya, saya cari tahu penyelesaiannya. Misalnya kalau misalnya pemateri nggak datang, wah pemateri bisa nggak datang 30 menit gimana nanti? Oke, nanti kita ngomongin apa dulu ya? Kita ngomongin ini. Atau nanti kita ngobrolin sama siapa? Kita ngobrol sama siapa dulu yang oke ngobrol sama ini. Oke, tenang. Lalu sekali, oh nanti kalau misalnya MC mic-nya mati tiba-tiba di tengah jalan gimana? Oke, persiapan untuk penggantian atau mengganti ada mic cadangan dan lain-lain. Aduh, gimana nanti kalau misalnya nggak ada yang sambutan? Oke, nanti kita cari siapa yang kira-kira bakal sambutan dan lain-lain. Di sini kalian akan, ketika kalian sudah memikirkan sesuatu yang benar-benar terburuk akan terjadi, atau kondisi terburuknya bakal terjadi, kalian telah menemukan solusinya seperti apa, nanti kalian akan tenang pas acara dimulai, kalian akan, oh ya, ini kan udah ada cara ini kan, cara mengatasi ini juga udah cara mengatasinya. Jadi kalian lebih prepare gitu, lebih siap. Jadi nggak kaku, nggak takut, nggak apa namanya, udah kayak wah harus takut sama apa lagi ya? Takut gimana lagi ya? Jadi apa ya, bingung sendiri. Oh ya ini udah siap, oh ini udah siap. Jadi kayak rasanya oh iya, oke lah siap jalan gitu kan, Bismillah gitu ya. Akhirnya kalian percaya diri sendiri. Ini biasanya yang saya pakai, 5 minutes to confidence. Biasanya ini 5 menit sebelum acara dimulai, saya biasa melakukan ini. Yang pertama, itu mengecek alat dan ruangan. Kalau lagi MC offline ya. Kalau MC online kayak gini, biasanya saya ngecek kondisi laptop, kondisi headset, dan lain-lain. Habis itu ini biasanya saya persiapkan untuk semuanya sedetail mungkin. Di menit pertama, saya cek ulang. Lalu yang kedua itu verbalisasi, yang dimana saya mencoba untuk senam wajah. Biasanya saya kondisinya lagi jelek-jelek banget, itu makanya saya butuh waktu sendiri atau butuh waktu menyendiri atau butuh tempat sendiri gitu kan, kayak gitu kan, kayak senam wajah gitu gitu. Karena ngapa? Karena kalau misalnya wajah kita kaku, kalau misalnya wajah kita kayak kaku banget gitu kan, kayak nggak dibiasain, lama-lama kalau kita menyebutkan sebuah kata atau satu kalimat biasanya kepleset gitu. Jadi nggak apa-apa, kalian belajar jelek kayak gitu nggak apa-apa gitu kan, karena emang itu dibutuhkan untuk intonasi dan nada nanti kalian biar nggak berantakan. Lalu deep breath, take a deep breath. Itu kayak kalian tuh di menit ketiga itu ya kalian usahain untuk tarik nafas, tenang dan lain-lain, untuk lebih relaksasikan diri supaya kalian nggak lupa napas bahasanya gitu, nggak lupa apa namanya, nggak lupa untuk tenang. Biasanya kalau misalnya waktunya udah deket-deket acara mau mulai, biasanya kan kalian panik, aduh panik gitu kan, gimana gitu kan, panitia gimana sih, ini belum siap ya, padahal udah siap gitu kan, cuma emang panik doang gitu kan. Biasanya gitu. MC kan biasanya buktiin, nanti gimana pemateri, aduh padahal panitia udah siap, iya siap bos gitu kan, udah siap kok. Nah makanya kalian butuh waktu untuk 5 menit confidence ini. Salah satunya ada deep breath, kan tenang. Kalian butuh waktu untuk tenang sendiri. Yang keempat, jangan lupa minum air putih. Jadi kalau misalnya kalian mau MC atau apa, biasa akan minum dulu. Kalau misalnya lagi puasa nggak perlu sih ini, cuman ya kalau nggak puasa kalian minum aja dulu. Ya minum supaya tenggorokan kalian lebih ringan dan kaliannya lebih rileks. Kadang ya kalau misalnya kondisi lagi kering atau apa, tiba-tiba serak gitu kan, narik gasnya kelamaan gitu kan. Gitu kan nggak mulai-mulai karena narik gasnya kelamaan. Makanya sebelum acara kita minum air putih dulu. Di menit kelima yaitu doa.
minta doa untuk dapat kelancaran, untuk dapat untuk bisa berbicara dengan lancar, bisa menyampaikan intinya dengan baik. Jadi ya minta doa karena semua persiapan yang telah kita laksanakan, semua persiapan yang udah kita bangun, kalau tanpa doa, tanpa izin dari Allah ya kita bisa apa ya, semuanya bisa gagal. Seperti itu. Jadi ya untuk kawan-kawan yang sekiranya ingin mulai acara, jadi public speaker apapun itu, mau jadi ya pemateri atau mau menjadi moderator atau mau menjadi MC, usahakan luangkan 5 menit dulu untuk confidence dulu, untuk menenangkan diri kalian sendiri. Seperti itu. Pertanyaan. Kenapa? Ya ngapain sih orang cek public speaking? Teorinya mah dikit, yang banyaknya nanti banyak prakteknya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Cuman kalau nggak ada yang mau nanya, berarti saya tahu kalau kalian teman-teman semua nggak paham. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau tanya, saya nanya. Oke, Deva. Itu Bang ada yang mau nanya. Oke, Ketum. 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 Apa kabar, Ketum? Baik, Bang. Alhamdulillah. Kameranya masih belum bagus ya? Iya, Dari nih. ketemu terakhir kita kemarin. Belum upgrade, Bang. Belum dimanfaatkan. Iya, belum, Bang. Belum dimanfaatkan. Mau kan nanya apa, Ketum? Jadi gini, Bang. Tanpa salam sebelumnya ya, buat teman-teman. Iya. Kan soal public speaking ini ya emang jadi satu hal yang cukup penting lah dalam berorganisasi mungkin ya. Tapi ada beberapa, mungkin termasuk saya sendiri gitu, yang menganggap public speaking ini juga bisa jadi tolak ukur apakah orang itu tuh sebenarnya ini anak nih diem apa enggak, apa mungkin bahasa Mana? Loh? Lah, kok dibikin kentang. aduh, Tiba-tiba hilang, luar biasa. Mungkin HP-nya kali tuh. jaringan. Parah. Pas orangnya udah masuk lagi tuh orangnya. Nah, tuh. Tadi Bang, wifi mati. Ya, iya lanjut. Bang, jadi intinya kadang orang bilang kayak orang yang nggak bisa public speaking, oh mungkin orang ini kayak introvert gitu, kalau bahasa kitanya introvert atau extrovert. Nah menurut Bang Gia sendiri, ada nggak sih kayak sangkut pautnya, apakah misal kayak orang-orang yang introvert gitu, apakah dia yang nggak bisa public speaking apa gimana gitu Bang? Oh, jadi apakah introvert dan extrovert itu mempengaruhi bakat seseorang kepada public speaking? Iya mungkin itu Bang, singkatnya. Dan saya jangan jawab dengan singkat, yaitu tidak. Oke. Kenapa? Ya public speaking adalah bukan berarti orang yang extrovert yang senang bicara dan lain-lain bisa public speaking, dan orang yang introvert yang tidak suka berada di lingkungan banyak orang ya. Introvert kan kayak orang-orang yang bahasanya bukan penyendiri, tapi orang-orang yang lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Itu tidak bisa public speaking. Sebenarnya extrovert itu dan introvert itu punya kelebihan masing-masing di public speaking. Dimana kalau orang extrovert, saya biasa merhatiin teman-teman saya ya, kalau misalnya orang-orang extrovert, ketika dia mulai public speaking, dia akan lebih banyak membawa suasana ceria, lebih banyak membawa suasana yang asik, atau membawa suasana kayak lebih banyak ice breaking-nya. Biasanya kayak contohnya itu Bang Yusuf Ahmad Yusuf Ghazali, sampai lupa sama teman. Itu biasanya kan dia kan emang orangnya extrovert, dan dia kalau misalnya lagi berbicara di publik atau apa biasanya lebih terbuka, lebih santai, lebih slow gitu. Dan kalau untuk orang-orang extrovert,
dia itu biasanya kalau menyampaikan sesuatu itu lebih pada suatu intinya, lebih tepat inti, lebih tepat sasaran. Contoh teman saya itu Bang Idar. Biasanya kalau dia menyampaikan sesuatu secara itu biasanya lebih masuk ke inti. Mereka berdua ekstrovert sama introvert bisa public speaking. Semuanya bisa kalau mau mencoba. Orang ekstrovert kalau disuruh public speaking ada aja yang takut. Enggak bang, nggak takut lah, takut. Biasanya juga ngomong, juga sering ngomong. Enggak, beda rasanya. Ada juga yang introvert yang biasanya lebih berani gitu kan. Oh ya, aku lebih berani sih kalau ngomong depan umum daripada harus ngobrol berdua langsung gitu kan, atau ngobrol di itu. Mendingan gue ngobrol sendiri, terus didengerin, daripada gue ngobrol diskusi gitu kan. Ada orang yang kayak gitu, ada yang. Jadi introvert sama extrovert itu tidak mempengaruhi bakat seseorang dalam public speaking. Cuman biasanya lebih ke tipe pembawaannya aja, atau lebih kayak membawakan sesuatunya itu lebih dengan cara yang berbeda, ada sesuatu pembawaan dengan cara yang unik, ada keunikannya masing-masing gitu. Oke bang. Soalnya pengalaman Ane juga ya bang ya. Ane sendiri dulu waktu sekolah ya, waktu SMP gitu kan. Itu benar-benar orang yang percaya nggak percaya gitu, benar-benar pendiam bang, benar-benar aduh nggak punya teman lah istilahnya gitu kan. Sedih Cuma banget. emang iya, terus habis itu SMA akhirnya ikut organisasi ya kan. Organisasi itu kayak apa istilahnya, tertuntut lah kita ya, kalau lu nggak bisa ngomong lu mau ngapain ikut organisasi gitu kan. Iya. Nah akhirnya sampai sekarang jadi orang yang apa ya, kok bisa dibilang apaan sih, so asik banget lu gitu kan. Nah tapi kadang ada minusnya gitu bang, ada kepribadian yang terbawa, yaitu kadang Ane juga kalau udah ngomong sama orang banyak kayak ngerasa capek gitu bang, kayak aduh capek banget nih rame-rame gitu. Tapi nggak apa-apa, masih bisa ngobrol, cuma kayak capek gitu bang. Iya. Gitu sih. Saya juga emang ada kondisinya di mana ya introvert tuh memang butuh kekuatan, tenaganya akan terkuras habis ketika dia tuh emang lagi banyak, di kondisinya lagi banyak orang gitu kan, dan dia emang membutuhkan waktu untuk sendiri. Kebaliknya untuk ekstrovert itu dia butuh untuk mendapatkan banyak tenaga itu dia harus ketemu banyak orang gitu kan, bakal ceria lagi atau bakal keluar semangatnya. Tapi ketika sendiri ya dia akan merasa kesepian atau apa gitu kan, atau misalnya kayak lebih tenang lebih itu gitu kan. Jadi semuanya punya kelebihan ekstrovert dan introvert. Bukan ranah saya sih untuk ngomongin ekstrovert introvert ya, karena kita sama-sama anak teknik sipil ya. Cuman sekiranya yang kita tahu dan kita lihat teman-teman kita ya keadaannya seperti itu gitu. Oke bang, ya makasih bang buat jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, salam beton bang. Salam beton. Kapan dicornya juga. Ayo lanjut, siapa lagi mau nanya? Itu ada Frizal di chat katanya mau nanya. Frizal, saya ingin bertanya. Tanya apa ya Frizal? Kalau bisa on voice aja langsung. Kalau bisa on cam langsung aja on cam. Ayo. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang ditanyakan? Dari Fikri, Deva? Tanya aja. Nggak apa-apa pertanyaan yang receh. Saya senang malah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang receh. Karena pertanyaan yang receh adalah pertanyaan kritis yang belum terasa. Jadi kalau misal kawan-kawan belum percaya diri karena takut pertanyaan receh, nggak apa-apa, tanyain aja. Oh iya bang, mau ini Ya. tanya ya. Kan saya juga udah pernah ya jadi MC ya. Ya udah alhamdulillah sih udah berkali-kali sih. Cuma waktu itu pernah ada kejadian pas lagi abis dengerin lagu Indonesia Raya lah kayak gitu kan. Nah terus di satu sisi saya lupa nyuruh duduk, itu udah selang waktu 10 detik. Nah itu kalau misalnya tiba-tiba ya hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Nah itu kalau misalnya udah telat kayak gitu, itu seharusnya apa kita minta maaf atau gimana gitu ya? Terus biar nggak lupa lagi itu apa boleh dicatat gitu bang? Iya. Oke, itu aja. Oke, itu adalah kondisi yang sering terjadi, yang bikin MC langsung panik, langsung itu kayak tuh jantung sampai copot ke bawah. Itu sering terjadi. Kalau misalnya emang itu terjadi dan kawan-kawan itu nggak apa-apa, langsung aja minta maaf gitu kan. Mohon maaf, untuk hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Nah, misalnya kalau misalnya udah 10 detik dan lain-lain, atau misalnya kalian udah langsung tanggung ngebawa ke itu, ngebawa ke acara selanjutnya, dan kalau misalnya ada teman yang mengingatkan, usahakan ada teman yang mengingatkan, atau ada yang pendamping, atau ada panitia acara gitu kan. Duduk. Biasanya kan panitia acara di belakang gitu ya. Oke, untuk peserta mohon maaf atas kehilafan saya. Untuk para peserta dipersilakan untuk duduk kembali. Dan saya lanjutkan kembali acaranya dan lain-lain. Jadi nggak usah terlalu MC itu sebenarnya nggak perlu terlalu kaku. MC itu harus melihat kondisi juga, kondisi suasana. Kadang kan kita menulis teks. Teks itu kan emang sampai semua kata-kata yang kita diucapkan kita tulis teks. Cuman ya ada beberapa sisi atau ada beberapa tempat yang memang kita pasti luput lah, atau tempat yang kayak kita bakal lewatin atau apa, dan itu kita butuhkan namanya improvisasi. Dan nggak apa-apa ada improvisasi seperti itu. Gimana Fahri? Ya Bang, mungkin Setelah itu paniknya gimana rasanya? waduh, itu apa ya? Waktu itu kejadian itu juga bahkan ketika saya lupa untuk nyuruh duduk itu tuh malah jadi apa ya, yang saya aslinya udah siap nih, mulai dari kayak mungkin gestur dan lain sebagainya itu jadi buyar, jadi kayak ada kesan bercandanya gitu, jadi aduh, Ya, jadi kacau namanya tuh. yang awalnya kayak acaranya benar-benar formal, tiba-tiba loh kayak bercanda gitu ya, jadi pesertanya jadi ketawa-ketawa lagi gitu kan. Ya, Iya ngerasain. Bang, waduh, kacau deh itu bener. Dan ini bisa jadikan pelajaran buat teman-teman juga yang lain. Oke, tadi sebelum Hana ada Gusti yang angkat tangan. Gusti mau nanya dulu atau kita ke Hana? Mana Gusti? Ya, halo Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Gusti? Sorry nih Bang ya. Bentar dulu Ya Bang. nggak apa-apa ya. Kedengeran nggak Bang? Kedengaran kok. Seneng banget Gusti. Ya, gini aja kali Bang ya. Iya ya, nggak apa-apa. Ini sebelumnya isinya moderator, izin nanya. Nggak ada moderator kok di sini. Oh, nggak ada. Ya, thank you Bang. Ini jadi sedikit punya keluh kesan nih Bang ya, terkait buat tampil di depan layar ya, terutama jadi MC nih. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan itu, gimana sih cara kita ngerubah habit yang kita lakuin itu Bang, dalam hal berbicara. Karena dalam pengalaman saya sendiri, masih masuk nggak Bang suaranya? Masih, denger kok. Tenang aja, Oke. takut. Dari dalam pengalaman saya sendiri ya, saya pernah menjadi MC di salah satu acara di organisasi. Nah, itu ketika setelah saya selesai jadi MC, saya duduk, teman-teman saya bilang pada saya, Gus, lu ngomongnya cepet banget Gus, coba lu pelanin lagi, gue pengen ngambil contoh dari lu buat jadi MC. Nah itu Bang, saya nggak sadar kalau misalkan dia juga mau belajar dari saya. Ya kan saya lagi jadi MC kan. Nah itu sih mungkin masih jadi keluh kesah saya sampai sekarang ya Bang ya. Masih belum bisa mengatur tempo bicara gitu Bang. Kalau misalkan buat tampil di depan atau bahkan buat yang lainnya. Kayak udah menjadi kebiasaan aja gitu Bang. Jadi gimana sih cara kita ngubah kebiasaan itu, terus ya biar kita lebih enak aja lah Bang ngomong di depan. Oke, iya. Ngerti kan Bang? Ngerti kok. Buat Oke, siap Bang. Dulu sama Gusti. Thank you nih Bang Geriko. Ya, sama-sama. Jadi gini ya Gusti ya. Yang namanya gladi kotor dan gladi bersih itu penting. Itulah yang membuat kita bisa latihan, atau misalnya kita tahu nih, harusnya kita bagaimana saat acara mulai, atau nanti acara lagi biasanya kita ngomongnya cepat, atau biasanya kita ngomongnya atau ngomongnya bedok dan lain-lain. Itu namanya pasti butuh latihan untuk kita bisa tampil dengan perfect lah, atau tampil dengan lebih baik. Disitulah adanya namanya kita gladi. Gladi itu nggak harus di tempat, gladi juga bisa di rumah, depan kaca kita ngomong sendiri. Tapi lebih baik kalau misalnya ada teman yang menemani. Kayak misalnya, wah ini kurang kayak gini nih. Ada yang merhatiin ya, kurang, masih kecepatan. Pelanin lagi Gus. Ya kayak gini gimana? Oke, lumayan pas. Terus posisinya gesturnya seperti apa? Oh kayak gini. Jadi kan kamu harus bisa nyempatin waktu sebelum acara dimulai, kamu harus bisa mulai bisa latihan dulu
supaya kamu bisa sadar dan supaya kamu bisa merasakan, oh kayak gini loh ternyata untuk jadi MC atau nantinya gue tuh harus kayak gini gitu. Nantinya gue harus bisa lebih siap dan lebih santai gitu, lebih rileks. Ajak teman buat latihan, buat dengerin aja gitu. Oh kecepatan nggak? Oh iya cepat. Cari temannya yang suportif, jangan oh iya tapi lagi main Mobile Legends kan jangan. Itu namanya temannya nggak suportif. Gimana Gusti? Ada yang kurang? Jadi lebih Jelas Bang Jericho. banyak latihan aja, kalau bisa adain itu aja, adain gladi aja, lebih sering Oke, gladi sip, aja, Bang. buat persiapan juga kamu juga dan teman-teman. Kalau misalnya emang kadang grogi dan lain-lain, gladi juga cocok buat untuk merasakan feel panggung sebelum panggung sebenarnya. Untuk Hana, oke Hana, mau bertanya apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran ya suaranya, Kak? Jelas kok. Alhamdulillah. Iya, Kak. Ini Yana mau nanya. Kan ini pertama kali Hana jadi MC nanti tanggal 21 Februari apa itu acara di FIK IMM FIK. Nah, pertanyaannya kan di acara tersebut Hana kan yang jadi MC. Terusnya di acara tersebut kita mau open donasi, Kak, kayak promosiin gitu. Itu alangkah baiknya gimana, Kak? Maksudnya abis Assalamualaikum setelah kita promosiin, apa setelah misalnya saya akan membacakan susunan acara, terusnya acara terakhir penutupan. Habis itu selain itu kami membuka open donasi, itu kira-kira naruh kalimat kita mau promosiin open donasi itu sebaiknya itu gimana, Kak? Oke. Ya, terima kasih, Kak. Oh, sama-sama. Wah, ini apa tuh? Case banget ya. Jadi kayak ada itu studi kasus sekali ya. Kalau misalnya emang nantinya kalian ada open donasi dan lain-lain, bisa ditaruh di sebelum acara atau sebelum acara inti dimulai, itu boleh. Dan juga boleh juga sebelum penutupan. Jadi sebelum kita tutup acara ini, kita akan mengadakan open donasi di mana kawan-kawan kita dari bla 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 telah mengalami bla 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 atau kawan-kawan kita yang sedang melakukan bla 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 sedang ingin membangun bla 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 untuk teman-teman. Jadi bisa waktunya itu bisa sebelum materi inti berlangsung. Jadi setelah membacakan susunan acara, habis sudah membacakan kayak apa namanya kayak sambutan dan lain, pas mau acara mulai, sebelum acara kita mulai, saya mau menginformasikan bahwa acara kita ini sedang membuka open donasi gitu kan, sedang membuka donasi. Di mana kita ngejelasin donasinya tentang apa, habis itu donasinya untuk apa, terus kenapa kita mengadakan donasi seperti ini gitu kan. Dijelasin semuanya lebih lengkap. Dan kalau bisa nanti nadanya itu pakai nada yang ketiga di mana nada rendah yang dimana kita membangun emosi kepada peserta di mana untuk lebih bisa sampai itunya sampai apa tuh perasaannya atau emosi yang kita mau kita sampaikan agar donasinya bisa lebih kena tek. Oke. Ya, Gimana terima kasih, Hana? Kak. Ya, Sama-sama. Ayo, Kak, satu lagi, Kak. Apa? Satu lagi, Kak. Apa namanya? Kalau misalnya kan tadi Kakak presentasiin materi Kakak, gestur juga dalam public speaking ada etika gitu ya. Ada etika dalam gestur. Nah, kalau misalnya kan saya nggak bisa diem tuh ya. Itu maksudnya kalau jadi MC misalnya suka nyengir-nyengir gitu, itu berarti nggak ada etikanya, Kak? Apa gimana, Kak? Bukan. Ya, ada lagi mau lanjut lagi? Hana, ada yang mau dilanjut lagi? Udah ya, berarti kalau misalnya kebanyakan nyengir atau nggak bisa diem, itu nggak ada etikanya apa enggak. Diusahakan kamu bisa lebih tenang atau misalnya lebih santai. Biasanya ada teman kurang ajar di belakang gitu kan, kayak gitu kan, kayak awas aja bisa cara. Sering ada kejadian kayak gitu kan, kayak teman yang di belakang bukannya suportif malah kayak ganggu sekali gitu, ada aja ada. Cuman ya di mana ya kamu itu saat gladi, balik lagi ke gladi, kamu tuh harus sudah siap ketika menghadapi peserta atau menghadapi itu nantinya seperti apa. Kamu harus tenang. Jadi selama acara membuahkan acara berlangsung, kamu coba semaksimal mungkin latihan untuk tenang atau untuk
untuk santai. Kalau untuk senyum boleh, tapi untuk sampai cengengesan kayak di belakang gitu kan lagi acara gitu kan, ya lebih baik jangan. Jadi lebih santai aja, lebih rileks, tapi lebih formal juga karena MC itu membawakan secara formal, cuman usahakan tidak terlalu kaku begitu. Oh, iya. Terima kasih KG. Sama-sama KZKG. Oke, pertanyaan dari Faisal Ihsanuddin, tapi tadi angkat tangan mau nanya on mic atau saya bacakan saja di sini. Ya sekalian ada yang mau kirim-kirim salam dan lain-lain bisa saya bacakan juga. Kayak punya radio. Saya bacain aja ya, Faisal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, teori yang sama disampaikan tadi mungkin berlaku juga untuk selain MC, contohnya moderator, MOT dan lain-lain. Kita kadang udah berani, tapi tiba-tiba ngeblank, bingung mau ngomong apa lagi kan gitu kan. Mungkin cara mengatasinya itu bagaimana ya Bang? Oke, biasanya ini kan ketika kita mulai jadi sambutan. Contoh kasusnya itu sambutan. Kita mulai sambutan dan lain-lain. Kita udah siap naik ke panggung untuk ngomong apa ya? Tadi perasaan gue udah inget mau ngomong apa aja gitu kan. Lupa lagi. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Yang kamu harus, ya sebenarnya sih kalau bisa catat aja. Jadi ada catat inti-inti yang mau kamu sampaikan. Jadi kalau misalnya jadi sambutan ya. Sambutan tuh cukup pembukaan, habis itu ucapan terima kasih kepada tamu yang sudah hadir atau pemateri yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada para panitia, terima kasih juga kepada para peserta. Habis itu latar belakang kenapa kita mengadakan acara dan harapan setelah acara itu berakhir. Itu untuk sambutan sebenarnya itu aja intinya. Jadi kalian cukup tulis inti-intinya, nanti kalian akan sampaikan sendiri gitu. Dan kalau semakin banyak kamu ada di itu, semakin banyak kamu berada di panggung atau semakin banyak kamu sering berbicara depan, ya mungkin nanti lama-lama kamu akan sering mendapatkan kata-kata sendiri gitu kan, otomatis keluar, malah banyak ngomong. Kadang biasanya kayak dekan kalau lagi membawakan acara kayak panjang sekali gitu kan, karena emang udah biasa gitu kan. Ya akhirnya pesertanya kayak aduh kapan beres gitu kan. Iya jadi kita udah tahu gitu kan, pada akhirnya lama gitu. Cuman karena udah sering jadi kata-katanya keluar sendiri, bahkan lupa kita rem. Jadi sering-sering aja banyak-banyak dapat jam terbang sama sering-sering nih kamu kayak kalau mau jadi apa usahain tulis aja walaupun nggak semuanya inti-intinya nanti kamu akan mencoba improve sendiri gitu. Dan ingat, dan kembali lagi yang ke tadi, kalau misalnya emang udah gugup dan grogi itu bikin kita blank. Dan cara untuk bisa kita tenang, ya tenang aja. Kita diem. Kalau misalnya emang udah blank, kita diem aja santai. Kita tatap dulu sebentar pesertanya, baru kita mulai ngomong lagi. Kenapa? Biar kita kayak gak usah terlalu kaku. Biasanya kan kita kayak depan panggung kita kayak lupa sendiri, kita lupa daratan dan apa-apa. Harus terlihat perfect atau enggak. Sebenarnya peserta pun tahu gitu kan kalau misalnya mungkin dia lagi dalam tahap belajar, mungkin ya lagi gugup dan apa-apa. Kita ya sama-sama mengerti aja. Kadang kalau kita ngelihat kan ada MC yang kadang kelakapan atau apa, kita nggak hina kok. Kita nggak langsung toksik kok. Kita kayak, bodoh nih MC-nya, ini nggak bisa kah jadi MC gitu kan, bisa nggak diganti tengah jalan. Kan nggak ada yang protes kayak gitu kan, jadi kayak lebih rileks aja. Kita sama-sama tahu kita lagi belajar, kita mengusahakan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Kalau misalnya emang ada kurang ya kita simpan sendiri dan akan dievaluasi selanjutnya gitu. Jadi jangan terlalu overthinking aja. Oke, untuk Faisal. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Kibi. Kamu mau tanyakan? Hadir Kak. Halo Kibi. Mau tanya ya Kak, tapi sebelum nanya Kibi mau cerita dulu sebentar. Oke, saya dengarkan. Jadi Kibi pernah menjadi pertama kalinya Kibi pernah menjadi materi
dan pembaca gitu ya. Nah, di hari sebelum hari menjadi pemateri itu, Kibi selalu kayak mempergain gestur, cara bicara, terus menguasai dan mempelajari materi gitu. Nah, di hari hanya itu mungkin emang agak gugup gitu ya, dan banyak hal yang tidak terduga. Jadi pertanyaannya itu, gimana sih cara tepat menghadapi audiens itu? Karena kan audiens itu sangat penting ya. Yang kedua, cara kita untuk membuat audiens mau bertanya. Yang ketiga, hal apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan audiens itu? Pertanyaan sangat bagus. Thank you, Kibi. Ada lagi yang mau ditanyain? Jadi yang pertama itu bagaimana kita cara menghadapi kegugupan, ya kan? Iya. Yang kedua itu bagaimana kita membuat audiens bisa bertanya. Iya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan yang nggak bisa kita jawab. Bukan. Hal apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan audiens? Oke. Jadi yang pertama, setelah persiapan yang panjang, setelah persiapan lama yang udah kita lakukan selama ini, kita sudah latihan depan kamera, depan cermin dan lain-lain, dan ternyata kita masih gugup juga. Bagus. Berarti kamu sedang menginginkan kesempurnaan. Jadi ketika kamu sedang menginginkan kesempurnaan dan kamu tidak mau terlihat buruk, itu sebuah pertanyaan yang bagus ketika kamu akan bisa menjadi lebih baik lagi. Atau misalnya kamu akan membuat potensi terbaik kamu keluar. Kadang ini yang biasanya nggak keluar sama orang-orang yang udah punya jam terbang tinggi. Biasanya kita udah sering MC nih. Udah sering apa? Karena udah sering MC, jadi persiapannya biasa-biasa aja. Karena udah biasa gitu kan, udah biasa merasakan MC udah sering gitu kan. Pada akhirnya, dia itu kayak akhirnya semuanya berantakan dan lain-lain, dan dia akhirnya grogi dan lain-lain, karena emang menyepelekan. Karena tidak merasa ingin menampil lebih baik lagi. Karena udah kayak itu, akhirnya semuanya jadi berantakan. Banyak kejadian kayak itu. Jadi kayak banyak persiapan yang telah disepelekan. Kalau kamu merasa udah persiapan maksimal dan masih gugup, kamu sedang menginginkan kesempurnaan dan kamu akan menjadi lebih baik lagi. Bagus itu. Tetapi, kamu tetap harus relax. Ya, tadi balik lagi ke 5 minute to confidence. Kamu harus tenang, kamu pikirin baik-baik, kamu juga harus tarik nafas, minum dan lain-lain. Terus kamu juga sebelum acara kamu menyendiri dulu, kamu pikirkan sesuatu hal-hal yang terburuk seperti apa yang akan tadinya dia apa, nanti kamu akan mulai bisa mencari solusi-solusi dari hal-hal yang terburuk yang pernah kamu pikirkan. Dan tambahan, kalau memang kamu sering berada di suasana atau sering ada jadi pemateri atau sering jadi MC, biasanya kamu mengalami kondisi-kondisi buruk gitu kan, kondisi-kondisi yang tidak terduga itu pasti akan sering terjadi. Dan itu bisa jadi tolak ukur kamu kembali gitu kan sebelum kamu mulai acara yang baru. Aku pernah nih merasakan sesuatu yang lebih buruk dari ini gitu kan. Tapi aku baik-baik aja kok. Gak ada dikatain apa-apa kok. Malah dikasih apresiasi. Oh ternyata aku terlalu overthinking dan lain-lain. Dan itu bisa membuat kita lebih percaya diri lagi gitu. Yang kedua, bagaimana sih cara kita untuk bisa membuat peserta bertanya dan lain-lain? Ya itu ya pertama kita harus buat kedekatan dulu dengan pesertanya. Buat kedekatan emosional dulu dengan peserta. Kadang peserta itu nggak mau nanya karena dua hal. Dia emang nggak mengerti materi yang kita sampaikan atau dia takut dengan pertanyaan dia yang terlalu receh. Atau pertanyaan dia kayak, oh ini nggak pantas kok ditanyain, kayaknya semua orang udah tahu deh, nggak mau deh, ya udah ya buat yang lain aja gitu kan, atau receh. Kamu sampaikan kayak, kamu deketin, ada yang mau tanya nggak? Tanya apa aja boleh kok, sini kita tanyain, kita diskusi bareng-bareng gitu kan. Kamu, atau kita mulai tanya duluan gitu kan, ketika kita mulai nanya duluan, dia mulai jawab, nanti kita akan ada kedekatan emosional, nanti mungkin peserta yang lain mulai akan bertanya. Ketika ada satu yang mulai bertanya, nanti kan pertanyaannya bakal keluar-keluar gitu kan, bakal bertambah banyak gitu.
Seperti itu. Jadi kalau mau pesertanya bertanya, ya kita mulai dengan kedekatan emosional dulu dengan pesertanya. Jangan kita ada barrier dengan pesertanya kita ngomong sendiri, pesertanya asik sendiri, disuruh nanya, emang tadi ngejelasin apaan? Oh enggak deh, gue tanya judulnya aja deh kali ya. Oh masa nanya judulnya doang gitu kan? Dikira nggak dengerin gitu. Makanya kamu bilang, ya nggak apa-apa kok pertanyaan sereceh apapun. Itu. Pertanyaan ketiga. Ini yang biasa saya lakukan ketika menjadi instruktur. Kalau ada pertanyaan yang sekiranya tidak bisa kita jawab, kita harus apa? Kita lempar ke peserta yang lain. Kita jadiin diskusi. Kalau kamu nanya kayak gitu, ada pertanyaan, pertanyaan bagus ini. Sebelum saya jawab, ada yang mau jawab duluan nggak? Oke, kamu coba jawab dari pertanyaan kayak gini. Menurut kamu gimana sih? Nanti habis balik lagi. Menurut kamu gimana sih dia pertanyaan ini? Oh, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh, menurut kamu kalau misalnya dari semua pertanyaan apa ketahuan nih? Oh iya. Gitu. Oh iya, ternyata gitu ya. Jadi intinya kayak gitu gitu. Makanya kan kayak usahain kamu kayak gak usah terlalu panik aja kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa kamu jawab. Itu malah bisa jadi bahan kamu untuk diskusi ke teman-teman yang lain. Jangan kayak, misalnya ada pertanyaan susah nih. Kayak kamu, wah pertanyaan bagus nih. Kita lempar ke kawan-kawan, ada yang bisa jawab nggak? Kalau misalnya ini kayak gini. Coba kamu, menurut kamu kayak gimana sih gini. Padahal udah kita obrolin kan kayak gini gitu kan. Kita bahas lagi kayak apa tuh latar belakang kayak yang tadi udah kita jelasin, tapi kita jelasin lagi. Terus nanti ditambah lagi ke teman yang lain gitu kan, ditambah lagi ke teman lain. Nah, baru kita simpulin gitu. Jadi kayak apa tuh namanya? Kayak memanfaatkan kepintaran peserta untuk jawaban temannya sendiri gitu. Ada lagi pertanyaan Kibi? Woi. Ada yang mau ditanyakan lagi, Kibi? Kira-kira cukup. Cukup, Pak, cukup. Nice. Ada yang mau ditanyakan lagi, kawan-kawan yang lain? Untuk saya kawan-kawan, halo. Seperti Fikri, Deva. Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo. Ini ada suaranya. Halo. Siapa? Halo, Coba sebutkan namanya. Ya. Yo. Salam. Kedengeran nggak Pak suaranya? Siapa? Nge-lag. Tahu. Oh, nge-lag ya? Saya nge-lag. Udah jelas kok, udah jelas. Oh. Oke, ya, nama saya siapa? Fikri kok lupa sama sendiri. Kamu nge-lag, Fikri. Coba Serius? jangan main Mobile Legends dulu. Astagfirullah, kagak. Hah? Serius, Bang? Nge-lag? Deva, aku yang nge-lag apa Fikri yang nge-lag? Pikir yang nge-lag, Bang. Aduh. Siapa yang nge-lag? Aduh. Bentar, Bang. Kok nge-lag ya? Ya, Coba secara kedekatan emosional, Deva bisa jawab pertanyaannya nggak? Menggunakan kedekatan emosional kalian. Ini kok parah banget. Nge-lag banget, nge-lag parah. Bentar, Pas kamu Bang. mulai nanya nge-lag, pas kamu udah berhenti nanya bagus lagi. Nggak semuanya public speaking gitu, Bang. Dari Supaya aku semua sih banyak orang-orang kayak gitu. Berarti kamu nggak butuh? Kan buat Hai. orang-orang doang. Ya, alhamdulillah ya. Respect sekarang peduli dengan public speaking ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa, Bang? Bisa. Udah jelas belum? Jelas. Ya, mau nanya. Tadi udah perkenalan belum sih? Udah ya? Iya, kenalan lagi juga nggak apa-apa kok. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama saya Fikri. Saya dari TKIMFT UMJ.
kebetulan menjabat sebagai sekretaris bidang riset pengembangan dan keilmuan dengan kepala bidang Devani Srina, ya pokoknya itu. Nah, ya mau nanya, Bang, kan dalam public speaking kan itu kan yang tadi Bang benar itu kan tentang gestur ya. Kalau gestur itu kan penting banget. Terus kalau misalkan gesturnya kayak semacam berlebihan gitu, kayak misalkan kalau misalkan si MC-nya ini kayak maksa si audiensnya ini buat ngelakuin yang dia konsepin gitu, kayak misalkan itu suruh tepuk tangan atau mungkin suruh berdiri atau mungkin suruh ya gitu. Kalau misalkan seperti itu terus audiensinya nggak mau, atau mungkin dari si ininya agak sedikit cringe gitu, kayak ih apaan sih lo, garing lo gitu kan. So kalau ngejokesnya, apalagi kalau ngejokesnya tuh benar-benar garing, kayak ih ini orang apaan sih, so asik kan, so deket gitu kan. Nah itu kalau kayak gitu kan ibaratnya ya si MC-nya ini jadi malu sendiri loh gitu kan. Nah kalau mengatasi seperti itu mungkin ada saran mungkin Bang, atau mungkin dari solusi gitu. Oke, pertanyaan bagus. Ketika MC dipaksa untuk ice breaking, tetapi ice breakingnya malah cringe gitu kan. Gimana sih caranya gitu Kak, biar kita nanti MC-nya biar nggak diketahui dan lain-lain. Nah, pentingnya MC itu untuk membaca peserta, pentingnya MC untuk bisa melihat nanti peserta yang akan datang tuh dominannya dari mana aja. Itu juga butuh loh. Jadi kamu bakal tahu nanti ice breaking yang bakal kamu pakai itu seperti apa. Jadi kalau memang pesertanya kebanyakan orang tua, atau itu kalau disuruh ya pakai nyanyi-nyanyi, pasti kan gak bagus, gak cocok. Kalau misalnya pesertanya kayak anak-anak, kalau misalnya diajak nyanyi-nyanyi atau diajak tepuk tangan ya masih cocok. Kalau mahasiswa, ya setidaknya lebih mendekati sama kita aja, kayak ice breaking lebih masuk akal aja gitu kan, lebih kayak ice breaking santai, kayak pijit-pijit kanan kiri gitu kan. Itu juga nggak apa-apa gitu kan. Sebenarnya kan emang niat kita untuk ice breaking itu kan untuk mencairkan kembali suasana. Jadi lebih kamu pikirkan lagi, kayak konsepin lagi kalau untuk masalah ini, masalah masalah ice breaking. Soalnya kebanyakan MC itu pasti takut untuk membuat ice breaking. Kenapa? Pasti takut garing. Dan saya aja nih jadi MC itu kan pasti masih milih-milih nih kondisi apa yang harus menggunakan ice breaking. Dan emang ice breaking apa yang kira-kira bakal cocok. Makanya kayak tabungan ice breaking itu harus banyak. Kayak tabung apa gitu kan, kayak habis itu kayak ice breaking gitu kan, gerak-gerak kayak yang lain-lain itu kan harus banyak tabungannya gitu. Dan ini emang contohnya banyak aja yang cringe gitu, banyak peserta yang ogah-ogahan gitu. Tapi kalau misalnya emang kita bisa ngebangun suasana ya, membangun kondisinya, ya semuanya akan semangat gitu kan. Kalau misalnya host tiba-tiba datang, pak, habis itu teriak, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, make some noise, gitu kan. Kalau misalnya emang kondisinya kayak lagi fine, lagi hype dan apa-apa, kan semuanya juga kayak gitu kan. Cuman kalau misalnya kayak emang acara formal dan lain-lain, kamu kayak gitu, ada bapak-bapak banyak gitu kan, ada banyak orang-orang penting gitu kan, kamu kayak gitu, mati tempat. Jadi kan kayak kamu juga harus bisa ngebayangin gitu kan, ice breaking mana yang kira-kira cocok sama dan pas gitu. Jangan asal pakai ice breaking atau jangan asal gitu kan, emang ada persiapannya juga. Dan disitulah kamu akan nanya atau konsultasi ke teman kamu gitu kan, pas gladi gitu kan, cocoknya kalau misalnya gue bawain ini, oh jangan, pesertanya kebanyakan ini nantinya, oke siap, cocok kayak gini, oh bagusnya kayak gini, oke siap, ya kan banyak konsultasi gitu kan, gitu. Gimana Fikri? Berarti ini ya, kalau misalkan kayak gitu kondisional aja ya? Lebih kondisional aja. Oke. Boleh, malah bagus kalau pakai ice breaking, cuman tahu tempat aja. Untuk gestur juga lebih baik, lebih tenang aja gitu kan. Kondisional aja gestur. Kebanyakan gak baik,
kurang gestur juga kurang baik gitu kan. Jadi bagaimana kawan-kawan kalau nanti lelah gitu kan gak enak gitu dilihatnya gitu kan. Terlalu banyak gestur. Ya lebih kondisional aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya Bang, mau satu lagi. Perihal buat ini ya, soal buat interview gitu masuk public speaking nggak sih, kayak misalkan interview gitu? Interview itu bukan public speaking. Interview itu lebih ke orang ke orang. Nggak tahu sih, sebenarnya kayak masuk public speaking juga sih, cuman saya bukan ranahnya saya sih ya. Sudah masuk ranah yang lain itu. Oh, Nah, tapi ada tekniknya juga, di mana kita emang harus mempersiapkan pertanyaan, mempersiapkan apa tuh kayak topik yang mau kita bawakan, habis itu mau tanyain apa aja gitu kan. Karena interview lebih ke kita itu mendengarkan opini dan kita mencari intinya. Beda dengan podcast. Podcast itu kayak lebih ngobrol bersama, ngobrol sama teman, ngobrol bareng-bareng dalam suatu forum yang ngebahas suatu topik yang nantinya akan kita sampaikan ke publik. Itu public speaking. Tapi public speaking-nya lebih ke kondisi teman-teman dan itu segmen pendengarnya itu berbeda-beda pastinya. Bisa dipakai teknik-teknik public speaking, bisa juga tidak untuk podcast karena lebih santai dan memang lebih segmented aja gitu. Ada lagi? Fikri, Deva, mau ditanyakan? Kalau Bang, ada yang nanya. Pertanyaan dari ketum ini biasanya emang menjebak banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bang. Kenapa Bang Geriko ini mendalami public speaking? Bahkan bisa jadikan identitas dari Bang Geriko sendiri. Apa titik awal Abang buat semua ini? Terima kasih Bang. Keluar nih. Jadi open cam. Harus face to face nih, harus mata ke mata nih. Ampun Bang, ampun. Silakan Bang dijawab. Nah, kalau dibilang identitas sih keterlaluan ya. Untuk apa aku belajar teknik sipil sampai sejauh ini, ha? Tapi kalau misalnya dibilang passion, ini passion aku. Ini passion saya. Kenapa saya cinta banget sama public speaking? Ya karena ada feel yang gak semua orang bisa dapatkan ketika kita selesai menjadi MC. Ketika kita udah membawakan acara dan semua orang bahagia, acara berjalan dengan lancar, itu ada feel tersendiri, ada kepuasan tersendiri. Dan itu yang membuat aku ketagihan. Dan terus mencari gitu kan. Pernah, ini dengar aja ya, bukannya sombong atau apa. Kayak, ini acara masih kemarin. Ini mau cerita doang sih ya. Ini acara masih kemarin ketika disuruh mengisi acara pernikahan temen, sahabat sendiri. Itu dimana emang acara pernikahan itu kan MC-nya baru pertama kali juga nge-MC-in acara pernikahan, udah pasti grogi dong. Mau berapa kali pun kita nge-MC event kampus atau gimana pun ketika kita nge-MC pernikahan, sesuatu yang baru lagi, pasti grogi lagi. Dan ketika udah mulai acara, itu yang mau nikah siapa, yang keringat dingin siapa gitu kan, ada aja gitu kan, takut acara orang gagal gitu kan, apalagi nikahan, kalau misalnya berantakan, gagal orang bahagia gitu kan, beban banget itu. Dan terus ya akhirnya dipaksain berani karena udah permintaan sahabat sendiri, udah bismillah, oke, bisa. Persiapan, habis itu belajar juga sama yang udah expert. Kalau misalnya kalian kenal sama kalian Lesti, aku ini konsultasi dulu 1 minggu sebelum acara, aku konsultasi dulu ke kalian Lesti, ngobrol dulu, nanya-nanya itu, curhat juga. Nanti kalau misalnya teman-teman bisa juga undang beliau, nanti saya kirim nomor beliau ke kalian. Dia itu MC profesional. Saya konsultasi dan saya udah mulai persiapan. Saya ngobrol banyak, mau konsepnya seperti apa, saya persiapan konsepnya, gaji, dan lain-lain sampai acara mulai. Alhamdulillah acaranya lancar. Sampai saya bisa ngebuat Pak Songkeman bisa ngebuat keluarga mempelai bisa pada nangis, itu kebanggaan juga buat saya.
Dan acara beres, acara selesai, tapi ada satu momen yang membuat saya puas banget, itu ketika sore hari, ketika kita udah santai-santai, kita mau persiapan pulang, orang tua mempelai itu bilang, Geriko, terima kasih ya udah ngebawain acara. Alhamdulillah acaranya lancar. Ibu seneng banget. Bas! Gitu kan kayak, bertahun-tahun gue MC, akhirnya terbayar juga. Seneng banget itu kan kayak, di sini ternyata membuat, inilah kenapa gue cinta banget jadi public speaker, ya karena momen itu, momen ketika kita bisa membawakan kebahagiaan kepada orang di hari bahagianya. Itulah membuat kayak saya itu betah banget jadi public speaking. Kalau dibilang identitas, ya saya nggak mau menghapus identitas saya sebagai teknik sipil juga. Cuman passion saya di public speaking ya itu jelas. Jadi itu passion saya. Saya masih beton kok. Hati saya keras. Salam beton. Akhirnya diakui ya Bang ya. Oke Bang, tapi satu lagi nih Bang. Satu lagi nggak apa-apa Bang ya? Nggak apa-apa. Ya berarti kan alhamdulillah alhamdulillah udah puas lah. Tapi kan pasti ada lah kayak yang kita pasti punya target lah, nggak boleh kita berhenti dalam bermimpi gitu Bang ya. Nah target Bang Geni selanjutnya apa nih Bang? Apa mau jadi jubir presiden apa gimana gitu? Kalau bisa jadi menteri, aku pengen jadi menteri tapi. Mantap. Cuman kalau misalnya target aku sih, ya setidaknya pengen bisa menjadi MC profesional, bisa pengen jadi motivator juga, dan ya pengennya sih bisa berbagi ilmunya kepada kalian-kalian semua. Karena dunia MC ini, yang saya tahu ini luas banget, dan ini dibutuhkan banget. Sampai saat ini, ada nggak momen ketika orang berhenti nikahan? Berhenti acara akad? Nggak ada kan? Berarti itu peluang untuk jadi MC pernikahan itu masih banyak kan? Sampai di masa pandemi kayak gini, yang nikahan makin banyak coba. Berarti itu peluang bisnisnya, peluang usahanya itu masih banyak. Di job MC itu banyak lah. Kalau misalnya kalian mau jadi MC mah, jadi nggak usah takut. Cuman gue masih bisa drafting kok. Bisa di drafter masih ada kok ilmunya. Gue masih bisa kok jadi teknik sipil. Ini atalnya emang nyari gara-gara pertanyaan. Emang. Oke Bang. Makasih Bang buat jawabannya. Semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke. Jadi udah cukupannya ya? Cukup kali ya? Ada lagi mau ditanyakan? Kayak gini kalau mau teman-teman mau curhat-curhat atau apa ya, di sini sesi curhat kalian nih tentang MC atau apa ya, di sinilah. Cuman saya belum tahu nih ada pesertanya ada berapa ya. Stop share ya, biar kita bisa ngeliat semua mukanya. Banyak juga. Itu teman-teman absennya jangan lupa. Dan yang terakhir, mungkin kayak cukupkan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Fikri, Deva, mau ditanya? Fikri, Deva, gak ada? Yaudah. Bang, bentar bang. Oh yuk, apa? Bang G dulu ngejabat respect juga nggak sih? Dulu. Iya. Saya menjabat di Kabit Respect juga. Oh. Yang membuat nama Respect itu saya. Asik dah. Bang Idar maunya RPK. Apa sih RPK? Nggak bagus banget. Respect. Riset dan pengembangan ilmuwan. Itu dia. Respect. Kamu yang paling respect lah. Harus respect sama Kabit. Iya, harus respect. Harus respect. Pantas di komi-komi lain kalau saya ngomong respect tuh gak ada yang tahu ya. Iya, gak ada yang tahu. Sorry nih ya. Maaf nih. Maaf Bang. Hati-hati jalan ya Fahri ya. Fiamanillah. Siap Bang, ya. Ada lagi? Atau keluhan Deva sebagai Kabit Respect? Enggak ada ya. Alhamdulillah. Anggota-anggotanya belum pada kabur ya. Masih bisa ditarik-tarik ya. Jadi sebelum mau ditutup, ada cerita sedikit nih.
Jadi kan sebaik-baiknya kamu jadi sebesar-besarnya kamu ketika MC atau jadi public speaking, pasti ada titik di mana kamu pasti gugup. Ada titik di mana kamu pasti grogi. Seperti teman saya itu. Ya, dia itu seorang, bukan dibilang orator sih, tapi cuman kalau dikasih menjelaskan materi, itu pasti bagus. Berapi-rapi. Luar biasa. Kalau ngasih penjelasan itu pasti on topic. Ketika dia memulai apa namanya? Jadi pemantik, pasti diskusinya jalan. Ada suatu ketika semua pengalaman yang udah didapatkan, ada posisi di mana dia drop. Bukan harus ngobrol depan presiden ya, bukan ngobrol depan publik dan lain-lain. Tapi dia harus ngobrol depan calon mertua. Itu panik. Katanya itu ceritanya. Panik banget. Semua ilmunya itu hilang. Semua ilmu public speakingnya itu hilang. Jadi ya, emang ketika ngobrol di depan calon mertua ya, susah banget. Karena kita nggak bisa gladi kan. Pak, saya mau datang ke rumah tapi gladi dulu bisa nggak Pak? Nggak mungkin kan ya, bisa ya. Jadi memang ada kondisi di mana public speaking itu, meskipun kamu udah belajar banyak, tapi pasti kamu akan mulai grogi. Disitulah ketika kalian semua itu merasa, ini tuh ketika kita menginginkan kesempurnaan, ketika yang menginginkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu kan, bisa menjadi lebih perfect, dan kita membutuhkan sebuah persiapan. Namanya perfect juga pasti membutuhkan persiapan. Jadi lebih matang dan lebih terkonsep apa aja yang mau kalian sampaikan dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian takut gagal, atau takut grogi, atau takut gugup, bagus. Itu udah di mana kalian sudah berhasil untuk membuat diri kalian mau menjadi lebih baik lagi. Begitu. Oke? Emang ketum kita ini pengen gua kick rasanya. Ada lagi yang terakhir mau disampaikan Fikri, Deva, sebelum kita tutup. Harusnya dia yang MC tapi seperti kayak gue yang mau jadi MC ya. Udah kebiasaan sih. Bang, Hmm? ini dong, apa namanya, saran atau mungkin masukan buat nanti ntar bidang respect ke depannya kayak gimana. Kalau itu mah kita ngomongnya secara forum aja ya. Siap. Karena ada 1-2 pendekatan yang hanya bisa dilakukan kabit kepada ketum. Dan itu emang luar biasa. Jadi biar kita secara forum beda aja. Nih, ketum kita langsung keringat dingin. Kok gua ya? Wah. Aku disebut ya. Ya, nanti ya. Untuk kedepannya semoga teman-teman semua yang belum hadir di sini bisa hadir juga. Yang sekiranya bisa teman-teman yang hadir bisa mengajak teman-teman yang lain. Karena ya namanya juga public speaking itu bisa dipakai di mana aja. Dan semoga untuk Kabit dan Sekbid Respect bisa kuat menjalankan proker-prokernya selama pandemi ini. Terima kasih. Oke, berarti udah ya, nggak ada yang nanya lagi? Apa masih ada yang mau nanya? Kalau mau nanya setelah ini ya kita DM-an aja. WA. Bisa minta, aku di grup, tinggal WA aja, tinggal di DM aja. Jangan lupa juga follow ya IG ya. Dengan follower kalian, semoga bisa memperlancar rezeki saya dan bisa membangun komunitas yang lebih baik untuk public speaking nantinya. Amin. Promosi. Ada lagi? Saya cukup dah. Oke, berarti pertemuan pertama ini sudah selesai.
Teman-teman jangan lupa untuk isi absennya. Kalau misalkan udah pada isi absen, kita mau foto dulu ya. Yang bisa on cam dong. Ada dokumentasinya dulu. Bisa on cam dong. Fikri jangan lupa dihitung ya fotonya. Oke, siap. Ayo, on cam dong. Kan udah mau penutupan. Nah, pegel nih. Ya pada on cam ya semuanya. Saya hitung sampai 10 ya. Ayo buru-buru. 10. 1, oke beres, ayo oke. Ayo nih, masih ada yang belum. Nah, kita hitung sampai 10, yang belum on ya kita tinggal aja ya. 10 sampai 1. Oke, ayo. 1. Langsung aja nih. Oke. Hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Enggak lagi. Biasanya enggak. Anak-anak milenial enggak cukup 1. Mau lagi? Bumerang. Cukup dah ya. Mau 2. Ya udah 2. Lihat sekali lagi. Asik. Lagi dong. Bentar. Bumerang, Fik. Kayak Fik. Bumerang. Bentar ya. Ini laptopnya parah nih. Halo. Lama. Banyak banget keluhan. Ih, sabar. Banyak keluhan. Sabar, bentar. Set. Oke. Ayo. Tuh kan, ayo. Hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Thank you semua. Terima kasih sudah hadir. Iya, makasih Makasih. terus. Jangan lupa teman-teman ikutan untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya insya Allah tanggal 24 Februari. Tapi nanti kita kabarin lagi lewat grup. Oke. Makasih teman-teman yang udah datang. Bang Ge juga makasih. Ketemu lagi tanggal 24. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya, kawan-kawan. Terima kasih semuanya. Yo, Ayo, makasih Bang, ngecor Bang. lagi. Yang ngecor lagi. Ngecor.